dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Batu Raja. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Komunikasi Bisnis. Sebelumnya saya jelaskan kondisinya terlebih dahulu. Jadi di sini saya berperan sebagai mahasiswa Universitas Batu Raja yang ingin menjelaskan salah satu materi yang berjudul Sistem Keamanan Informasi pada Perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Anwar sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di Universitas Batu Raja yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah ikut hadir dan berpartisipasi pada presentasi saya pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Manatrisanya, mahasiswa Universitas Batu Raja. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya. Seperti yang kita ketahui bahwa informasi dan data-data pada perusahaan tersebut merupakan aset terpenting bagi perusahaan. Kemampuan dalam mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi suatu organisasi, baik yang berupa organisasi komersial, lembaga pemerintah, perguruan tinggi, maupun individual. Untuk itu, kita perlu menjamin atas keamanan dari data-data dan informasi pada perusahaan tersebut. Karena apabila terjadinya kebocoran informasi dan kegagalan pada sistemnya, maka akan menimbulkan kerugian finansial maupun kerugian non-finansial. Untuk mengantisipasi semua itu, kita perlu mengamankan data-data tersebut. Kita perlu membangun sebuah sistem keamanan informasi yang dimana merupakan suatu usaha untuk melindungi peralatan komputer maupun non-komputer, fasilitas data, dan informasi dari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Untuk pihak-pihak yang tidak berwenang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pihak internal. Pihak internal ini tidak hanya mencakup pekerja atau karyawan dari perusahaan tersebut, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis yang bekerja sama pada perusahaan. Yang kedua, pihak eksternal. Pihak eksternal ini datang dari perusahaan yang sama, atau biasa sering kita sebut dengan pesaing kita sendiri. Yang perlu kita ketahui pada sistem keamanan informasi ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Yang pertama, kerahasiaan, di mana perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasi pentingnya agar tidak dicuri atau disadap oleh orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan, yang dimana kita menjamin perusahaan dapat menggunakan sistem informasinya kapan dan dimanapun tanpa adanya gangguan dari orang yang tidak berwenang. Yang ketiga, integritas, di mana pada integritas ini menjamin data-data pada perusahaan masih tetap sama dengan yang aslinya, sehingga upaya dari pihak yang tidak berwenang tersebut yang berusaha untuk mengubah data penting dari perusahaan atau menyadap data penting perusahaan akan segera diketahui. Jenis-jenis serangan pada keamanan informasi itu sendiri ada malware. Malware atau malicious software ini adalah program-program lengkap yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada sistemnya yang tidak diharapkan oleh pemilik. Jenis-jenis dari malware itu sendiri ada virus, trojan, worm, scareware, spyware, dan adware. Pada sistem keamanan informasi ini terdapat ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif ini mencakup seperti pencurian data, modifikasi secara ilegal, penggunaan sistem secara ilegal, dan penghancuran data secara ilegal. Yang pertama, pencurian data. Maksudnya, jika informasi dalam database tersebut yang dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang atau yang tidak bertanggung jawab, maka dapat kehilangannya data-data penting atau informasi pada perusahaan tersebut. Yang kedua, modifikasi secara ilegal. Maksudnya perubahan data-data pada perusahaan yang tidak disadari oleh perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, penggunaan sistem secara ilegal. Maksudnya orang yang tidak berhak untuk mengakses informasi di perusahaan yang bukan menjadi haknya.
Yang keempat, penghancuran data secara ilegal. Maksudnya, orang yang menghancurkan data-data di perusahaan akan membuat sistem komputer terhenti. Sedangkan ancaman pasif ini mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Yang pertama, kegagalan sistem. Pada kegagalan sistem ini dapat membuat data yang tidak konsisten dan tidak berjalan dengan lancar. Yang kedua, kesalahan manusia. Pada kesalahan manusia ini dapat mengancam integritas sistem dan data. Yang ketiga, bencana alam. Bencana alam ini merupakan salah satu faktor yang tidak dapat kita duga dan tidak dapat kita prediksi sama sekali kapan terjadinya. Maka jika terjadinya bencana alam, maka data-data penting pada perusahaan akan hilang. Selanjutnya, mengapa sistem informasi itu sangat penting? Yang pertama, dengan adanya teknologi modern yang semakin canggih di era digital ini, akan dapat membawa perubahan pada perusahaan. Seperti dengan adanya mesin robot yang semakin canggih, akan membuat pekerjaan semakin cepat selesai dan mempermudah pekerja untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, untuk menjaga kepemilikan dari informasi yang memiliki nilai ekonomis. Maksudnya informasi dan data-data terpenting bagi investor dan perusahaan itu sendiri. Maka dari itu kita berusaha menjaga agar data-data tersebut tetap menjadi milik investor dan kita sebagai perusahaan tetap menjaga kerahasiaannya. Oke, baiklah rekan-rekan, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan maupun perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selanjutnya apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya setelah presentasi ini berakhir. Saya akhiri presentasi pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.